Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema, kekuatan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Apul. Silakan Ibu Dunanti, Matius. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Silakan Bu Dun. Matius 19 ya, Bu? Ya, betul. Oke. Matius 19. Firman Tuhan pagi hari ini. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena Ya, tadi kerajaan bacanya surga. Matius 19, Bu. Bukan Matius 6 ayat 19. Bu Dunanti, tolong sudah benar nggak yang dibaca kok tidak sesuai Matius 6 ayat 19 sampai 34. Tadi Matius 19. Matius 6 ayat 19. Dimulai ayat 19, Bu. Ulang, Bu. Gak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Oke. Maaf. Matius 6 ayat 19. Sampai 34. Ya, silakan. Oke. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Nah, Dan ini tidak bisa lagi balik. Gimana lagi yang benar sih ini? Kenapa, Bu Ros? Betul, Matius 6, 19. Betul, Bu. Lanjut, Bu. Betul, lanjut terus. Oke, saya ulang ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Kami lanjutkan dari bacaan dari Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, kita akan lanjut pembacaan firman Tuhan dari Markus 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar,
lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, untuk Bu Dunanti, Pak Murjiono, dan Ibu Efrata. Kita akan memasuki renungan yang dibawakan oleh Evangelis Dr. Ido. Silakan Pak Ido. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa pagi ini ya. Hari ini 18 Januari 2025, saya akan membagikan renungan yang berjudul Hukum Kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca tadi Matius 22 ayat 37 dan 39 itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Kutipan dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan hal yang berbeda, tetapi dia adalah mengajarkan hal yang paling esensial dari hukum Taurat, yaitu kasih. Nah, saudara, saya rindu kita memperdalam dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Ya, saya bacakan ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam bahasa Yunani, saudara, saya juga bacakan ya. Deutera de homoia aute agapaseis ton plesion somu sou hoseuton. Nah, kata sama di situ, saudara, kata sama hukum yang kedua yang sama dengan itu, bahasa Yunaninya adalah homoia, saudara. Dan homoia ini, saudara, kalau kita buka dalam ayat yang kita buka dalam Bible Hub ya, itu artinya equal range. Jadi of equal rank. Jadi kedudukannya sama. Jadi hukum yang kedua yang kedudukannya sama. Jadi rank ya, bukan rank sejarah, tetapi rank kedudukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngobrol dengan saya, Mas Ido, anak saya ranking 2 nih. Terus saya jawab juga, oh sama Pak, anak saya juga ranking 2. Terus kita mau perdebatkan nih, kedudukannya mana yang lebih tinggi? Ya enggak bisa. Ya, ini terlepas dari perbedaan sekolah dan seterusnya. Tapi maksud saya adalah hukum kedua yang sama dengan itu. Dan kita seringkali tidak sadar itu, saudara. Sehingga seringkali kita fokusnya itu beribadah kepada Tuhan, tapi hukum yang kedua kita tidak jalankan. Padahal kata homoia itu of equal ranks. Jadi kedudukan yang sama dengan hukum yang pertama. Maka itu saudara kita akan belajar tentang kata homoia ini ya. Saya ambil contoh saudara. Misalnya dalam kita memberikan persembahan. Kalau kita beribadah di gereja lokal kita masing-masing kan kita berikan persembahan tuh. Nah, waktu kita memberikan persembahan kan dalam hati kita, ini Tuhan ibadah saya kepadamu. Betul tak? Nah, tetapi ternyata dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 saya bacakan ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi sesuatu yang mau kita lakukan untuk Tuhan, yaitu mempersembahkan sesuatu, itu pun kita harus melakukan dulu kepada sesama. Ya, bukan kita yang memiliki hati yang tidak beres kepada sesama, tapi kita tahu, oh sesamaku itu masih menyimpan sesuatu loh kepadaku. Saya ke sana deh, saya membereskan. Ya ayatnya kan begitu, bukan kita yang menyimpan sesuatu terhadap sesama, tetapi kita tahu sesamaku itu belum lega loh kepadaku.
peristiwa yang dulu itu kayaknya dia belum lega loh. Kita bereskan dulu. Itulah equalnya, saudara. Padahal kita mau kasih persembahan, kita mau beribadah ke Tuhan loh. Kita mau mengasihi dengan segenap kekuatan kita loh. Ya, meot deka, uvekol meot deka, dengan segenap kekuatanmu. Kita mau kasih persembahan nih, saya sudah bekerja, dapat upah, saya mau kasih persembahan. Ternyata hukum yang kedua harus kita jalankan juga, karena equal. Itu dalam hal persembahan. Lalu dalam hal berpuasa, saudara. Namanya orang puasa, pasti yang dituju satu, supaya kedagingannya lemah. Supaya fokus sama Tuhan. Artinya ibadah puasa kan ditujukan untuk hukum yang pertama, toh. Tetapi ternyata saudara dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 12 Tuhan katakan, bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya. Ayat 7-nya, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi mereka pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya apa, saudara? Kita mau puasa, firman Tuhan ajarkan, kamu kalau puasa, makananmu kasih ke orang. Kalau kamu puasa, kamu tahu saudaramu susah, jangan menyembunyikan diri terhadap dia. Ya, yang pertama tadi apa, saudara? Dalam hal memberi persembahan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita pikir nih hukum pertama nih kita jalankan. Ternyata kita harus cek dulu ada sesama kita enggak yang masih kecewa dengan kita. Kita mau puasa, Tuhan juga berikan, kalau kamu puasa, perhatikan sesamamu. Luar biasa ya, saudara ya. Yang ketiga, saudara, dalam hal berdoa. Berdoa juga sama, toh. Intinya kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayatnya dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kemarin pagi, hari Jumat ya, Pastor Paul bilang kan, kalau hanya jengkang-jengking di kamar itu ilusi. Iya kan? Ini tepat sekali. Itu saya terus terang, saya ingat, oh saya dulu itu dalam hati saya gitu. Sekarang kita mengerti, Matius 5 ayat 44 tuh. Kita mau doa saja, suruh doakan orang yang menganiaya kita. Itulah equalnya hukum yang kedua, saudara. Dan banyak kita nggak sadar. Kita masuk ilusi, berdoa lama-lama, berjam-jam, persembahan berpuasa. Bukan salah, tetapi equalnya itu kita seringkali melupakan. Pagi ini kita mau belajar sama-sama ya, saudara. Dalam hal berdoa, berpuasa, dalam hal memberi persembahan, itu pun kita harus memperhatikan sesama loh. Firman Tuhan jelas sekali. Yang keempat, saudara, dalam hal mencari kerajaan Allah, saudara. Kita semua pasti sering mendengar ayat dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi, saudara, seringkali aktivis gereja, hamba Tuhan, pengajar, bahkan saya sendiri dulu menggunakan ayat ini tuh untuk apa, saudara? Kalau ada saudara kita yang sudah lama nggak ke gereja, sudah lama nggak beribadah, udah keluar langsung ayat ini tuh, cari dulu kerajaan Allah, yang lain nanti ditambahkan. Ya tidak salah, tetapi apakah itu maksudnya? Apakah sedangkal itu, saudara? Saya mau berkata begini, saudara. Matius 6 ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini, saudara, tidak akan bisa dilakukan kalau Matius 6 ayat 25 tidak dilakukan, saudara. Ya, Matius 6 ayat 25 itu apa, saudara? Jangan kamu khawatir. Orang yang khawatir tidak akan bisa cari kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mau cari kerajaan Allah, tidak boleh khawatir. Tapi pertanyaannya, siapa sih Mas Ido yang mau khawatir? Saya juga pengennya nggak khawatir. Bagaimana supaya kita nggak khawatir? Supaya kita nggak khawatir, ada di Matius 6 ayat 24, saudara, jawabannya. Tidak boleh mengabdi pada dua tuan.
Kalau hidup kita mengabdi kepada dua tuan, sudah pasti ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, sudah pasti tidak bisa cari kerajaan Allah. Nah, siapa juga sih yang mau ngabdi kepada Tuhan? Saya mah maunya mengabdi pada Yesus saja, Mas Ido. Kalau saudara mau mengabdi kepada Yesus, berarti saudara meletakkan hati saudara kepada Yesus. Maka harta kita juga ada di Yesus, toh. Karena di mana hatimu, di situ hartamu. Lalu ayat sebelumnya kan berkata, kumpulkanlah harta di surga. Jangan di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di surga, lalu di surga itu kita tahu ada Tuhan Yesus di sana, setiap kali kita mengumpulkan harta di surga, maka kita fokus pada satu Tuhan, saudara. Jadi supaya fokus hanya kepada Yesus, kita harus mengumpulkan harta di surga. Dan Matius 6 ayat 19 kan jelas. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya raya, yang bertanya, apalagi yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau sempurna, jual hartamu bagi ke orang miskin, disitulah kamu punya harta di surga. Berarti memiliki harta di surga, mengumpulkan harta di surga, itu memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang susah. Dengan memiliki harta di surga, di situ juga hati kita. Karena di situ hartamu, di situ hati kita. Begitu di situ hati kita di Yesus, berarti kita punya satu Tuhan, tidak dua Tuhan lagi. Disitulah kita tidak khawatir, baik hari sekarang maupun hari yang akan datang kematian kita. Barulah bisa cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara, itu ayat itu sebenarnya kan berentetan ya, berurut sekali. Ya, hanya dipisahkan oleh perikop yang dibuat oleh LAI. Sebetulnya kan sebelum ada perikop itu urut. Kumpulkanlah harta, lalu ngabdi pada satu Tuhan, lalu tidak khawatir, baru bisa cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenaran pun kembali lagi saudara ke hukum yang kedua. Memperhatikan orang miskin, orang susah. Berbagi saudara. Jadi luar biasa ya saudara. Dan kita bersyukur ya saudara ya. Contoh nyata dari yayasan kita, ya yayasan yang satu naungan dengan Hagios Damaris ya saudara. Kasih makan ribuan orang setiap minggu. Artinya memang kita di sini belajar untuk hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu equal kita jalankan. Itu sangat penting, saudara. Dan tadi kita juga mendengar bahwa ketika hari Sabat, murid-murid Yesus memetik bulir gandum, saudara. Lalu, ahli Farisi, ahli Taurat berkata, itu tidak boleh dilakukan. Lalu Tuhan Yesus berkata, pada hari Sabat inilah untuk manusia, bukan manusia yang untuk hari Sabat. Ya, memetik bulir gandum di situ secara hukum, saudara, itu diperbolehkan, sekalipun bukan ladang dari para muridnya. Jadi misalnya mereka lewat ladang orang, mereka lapar, boleh ambil untuk dimakan di situ, tapi tidak boleh dibawa pulang. Itu sudah hukum saat itu. Jadi persoalannya adalah itu di hari Sabat, itu yang dipermasalahkan oleh ahli Taurat. Tapi Yesus menjawab, bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat itu untuk manusia, saudara. Dan sama sebenarnya saudara, kita yang aktivis di gereja, saudara yang hamba Tuhan di gereja, bukan manusia atau jemaat untuk hari Minggu, bukan. Hari Minggu itu yang untuk jemaat, saudara. Ya, hari Sabat saja, hari Sabat kan hari Sabtu ya, saudara ya. Hari Sabat saja itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Apalagi hari Minggu yang sebetulnya bukan Sabat dalam artian bukan hari Sabtu. Tetapi boleh dijadikan sebagai hari perhentian, hari Minggu, karena di situ waktunya perhentian, kita tidak bekerja, kita istirahat. Tetapi di gereja itulah sebetulnya harus jadi hari perhentian bagi jemaat. Jadi ketika selesai ibadah, harusnya bisa sharing dengan sesama jemaat, bagus kalau ada makan dan minum. Kita bisa menguatkan, gimana anakmu yang sekolah di sana itu? Gimana kondisinya? Aku dengar kemarin kamu sakit. Sudah sembuh belum? Aku dengar kamu usahanya lagi coba usaha baru ya. Begini ya, yuk kita doa supaya usahamu maju. Hari perhentian itu loh yang dibutuhkan jemaat.
Bukan kita sebagai aktivis, sebagai hamba Tuhan, mengkultuskan hari Minggu, kita tarik-tarik, kamu kalau nggak hari Minggu ke gereja, kamu berdosa. Itu kan kita salah ya kan saudara. Hari Sabat saja manusia bukan untuk hari Sabat, hari Sabatnya untuk manusia. Dan kita banyak melakukan kesalahan di situ. Sehingga orang yang masuk dalam komunitas lokal di gereja itu, buat saya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka tadinya masuk, lalu melihat kondisi di dalam tidak sesuai antara yang diajarkan, antara sikap yang memimpin di situ. Wah, kalau hari Minggu ramah, kalau di luar galak, akhirnya mundur. Ini kelompok pertama nih. Kelompok kedua, karena masih takut nih hari Minggu kalau nggak ke gereja dosa nih. Akhirnya dengan terpaksa datang. Salah juga ya. Kelompok ketiga, wah saya kan pinter nyanyi. Saya butuh aktualisasi diri nih. Kalau saya nggak nyanyi ya sayang dong, suara saya bagus nih. Biar orang dengar suara saya. Kelompok 1, 2, 3 salah semua, saudara. Karena hari Minggu itu harus jadi hari perhentian. Jadi kita harus bisa memanfaatkan hari Minggu itu sebagai hari perhentian. Baik secara komunitas ataupun pribadi. Saudara manfaatkan ya waktu hari Minggu itu untuk telepon saudara-saudara yang lama tidak ketemu. Saudara mungkin punya keluarga jauh. Atau saudara punya orang tua bisa dikunjungi. Itu hari perhentian saudara loh. Ya, orang Yahudi itu saudara kalau hari Sabat, saudara mau bahas bisnis, ditolak saudara. Mereka nggak mau ngomongin yang lain-lain. Mereka mau hari perhentian. Nah kita merasa hari Minggu itu ibadah 2 jam, udah habis itu kita nggak tahu lah apa lagi yang kita kerjakan. Tidak melakukan hari perhentian, apalagi Senin sampai Sabtunya sudah lewat begitu saja. Dan itu yang apa orang nggak pahami, ya. Pelayanan Pastor Paul di Eropa kan hari Sabtu kan. Orang bilang harus hari Minggu. Orang banyak nggak ngerti. Ya, mau hari apapun, hari perhentian ya harus diadakan. Tetapi benar-benar jadi hari perhentian. Waktunya kita mengasihi sesama, lebih lagi dan seterusnya. Jadi bukan nggak ke gereja hari Minggu itu dosa. Ya, tetapi hari Minggu diadakan untuk kita. Maka tugas kita adalah bagaimana hari Minggu itu di kelompok kita, di lokal gereja kita masing-masing, jadikan hari perhentian bagi jemaat. Jadi jemaat datang itu sukacita. Saya butuh nih hari Minggu. Saya lelah nih dengan kehidupan saya sebelumnya. Saya butuh nih penguatan nih hari Minggu. Saya mau ada hari perhentian nih buat saya hari Minggu. Wah, kalau gereja bisa melakukan ini, penuh saudara gereja. Ya, pasti penuh saudara. Begitu juga dengan yayasan kita, saudara. Bukan kita untuk yayasan, saudara, tapi yayasan untuk kita, saudara. Saya ulangi ya saudara, bukan kita ini untuk Yayasan Embun Pagi, bukan. Yayasan Embun Pagi untuk kita. Wah, Mas Yudo bilang gitu kan karena Mas Yudo tidak terikat absen. Bukan begitu saudara. Saudara bayangkan ya, kalau saudara jadi donatur di Embun Pagi. Lalu tanpa SOP kita bagi-bagi uang. Saudara mau nggak lanjut jadi donatur? Kalau saya sih nggak mau. Ya, donatur itu kan memberikan uangnya berkelanjutan. Tugas kita pengurus untuk menyusun SOP dan harus diikuti bagi penerima. Jadi tetap yayasan itu untuk saudara. Bahkan ketika kita ada gesekan di dalam yayasan ini pun, ini untuk kita. Jadi ketika saya berkata yayasan ini untuk kita, bukan yang baik-baik aja, termasuk gesekan juga. Ya, kita sudah sama-sama tahu, pohon zaitun ada 2, bangsa Israel dan di luar Israel, kita umat percaya, pohon zaitun. Buah zaitun itu bagaimana mungkin jadi minyak kalau tidak dipecah, tidak digesek, tidak dirusak. Bagaimana mungkin kita bisa jadi 5 gadis yang bijaksana kalau kita nggak punya minyak dari buah zaitun? Lalu kalau kita di dalam yayasan, setiap saya ngomong A, semua ikut, tidak ada yang mendebat. Setiap saya ngomong B, semua ikut. Setiap saudara ngomong apa, semua ikut. Apa maunya begitu? Maunya nggak ada gesekan. Kapan buahnya mau jadi minyak, saudara? Iya toh? Jadi yayasan ini untuk kita, bahkan termasuk gesek-gesekan itu untuk kita, saudara. Supaya kita diproses jadi 5 gadis yang bijaksana. Termasuk saudara bekerja ya. Wah, saya jadi karyawan,
saya kerja di pabrik, saya kerja di kantor. Bukan saudara untuk kantor saudara, bukan. Pekerjaan saudara itulah untuk saudara. Ya, kalau kita nggak bekerja, makan terus, nggak bekerja, pendek umurnya, saudara. Memang kita, pekerjaan itu untuk kita, saudara. Ya, jadi luar biasa loh, saudara. Luar biasa sekali. Jadi, mulai sekarang kita harus semangat ya, saudara ya. Baik teman-teman yang sebagai pengurus, teman-teman anggota komunitas, hagios, teman-teman penerima bantuan. Yayasan ini untuk kita, saudara. Ya, setelah saya mengerti poin ini, saudara, saya semangat loh di yayasan. Kita pengurus itu hampir tiap minggu ya, kita rapat loh dari jam 4, biasanya jam 4 sore sampai mau koinonia itu kita selalu rapat. Membahas terus. Ya kadang kita ngerasa, aduh kita yang udah capek kadang masih ada yang WA nih begini nih, WA yang kuat nih begini. Setelah mengerti ini, oh ini saya mengerti dan saya senang-senang aja. Oh ini yayasan ini untuk kita kok. Gitu juga saudara ya, saudara penerima bantuan, misalnya saudara WA ke pengurus, ke hotline, terus misalnya saudara merasa kok jawabannya begini ya. Saudara sabar, itu gesekan untuk kita semua. Biar buah saudara keluar. Lalu saudara jadi apa? Jadi 5 gadis bijaksana. Minyaknya cukup menanti Tuhan Yesus datang. Itu saudara. Ya. Nah, sebelum saya tutup, saya rangkum kembali ya saudara ya. Jadi, poin renungan kita hari ini saudara, hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu kedudukannya adalah sama. Ya saudara, jadi setiap saudara mau beribadah, ingat, pasti ada sisi yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Lalu yang kedua, saudara, bukan manusia untuk hari Sabat, bukan manusia untuk hari Minggu, tetapi hari perhentian itulah untuk kita. Jadi, kita manfaatkan hari Minggu untuk kita mengalami perhentian bersama Tuhan. Jadi kita bisa lebih fokus, saudara, fokus mengasihi, fokus memperhatikan sesama kita, fokus untuk lebih dekat kepada saudara kita, bukan hanya fokus ke ritual-ritual yang selama ini kita lakukan. Ya, nah 2 hal ini perlu kita ingat terus, saudara, ya bahwa satu hukum yang pertama dan kedua itu homoios, yang kedua bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Itu perlu kita ingat terus ya, saudara ya. Dan sebagai penutup, saudara, saya mau bacakan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara punya tangan ini dari Dia. Oleh Dia, tangan kita ini bisa bergerak, karena tidak semua orang punya tangan yang bisa bergerak. Dan kepada Dia, tangan kita gunakan, dan bagi Dia untuk kemuliaan. Begitu juga mata kita, begitu juga pikiran kita, semua dari Dia, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.